Baik anak-anak, jadi pada video kali ini Ibu akan menjelaskan ya terkait dengan transformasi geometri. Nah, ini untuk kompetensi dasar. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini ada gambar dua orang anak yang sedang bermain catur ya. Nah, bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian melihat orang bermain catur? Nah, apa yang dilakukan oleh orang tersebut agar bisa menangkan permainan? Baik, tentu kalian tahu ya. Berarti seperti yang dilakukan oleh anak tersebut, dia memindahkan bidak catur, ya kan? Nah, kemudian di sana ada strategi dalam memindahkannya. Apakah ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Nah, catur itu merupakan permainan yang menerapkan konsep translasi atau pergeseran. Apa yang digeser? Nah, tentunya bidak catur tersebut, ya. Nah, translasi adalah salah satu jenis transformasi geometri, yaitu perubahan atau perpindahan benda geometri karena dikenai aturan tertentu. Nah, kita anggap saja bidak catur tersebut sebagai benda geometri yaitu titik, yang mana dia dipindahkan dengan aturan tertentu, misalkan ke arah kanan sejauh berapa satuan, gitu ya, 2 satuan, 3 satuan, gitu ya. Nah, translasi atau pergeseran itu adalah transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Nah, berarti kita anggap bidak catur itu sebagai titik dan untuk papannya sendiri adalah bidang koordinat, gitu ya. Dalam hal ini adalah bidang koordinat kartesius. Ya, jadi di sana ada jaraknya bisa 2, 3, atau yang lainnya ya, dalam bentuk satuan. Nah, kemudian arahnya bisa kanan, kiri, atas, atau bawah. Baik, boleh lanjutkan. Nah, jadi di sini ada 4 jenis transformasi geometri yang akan kita pelajari ya, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Nah, kita fokuskan untuk pembahasan dalam video ini adalah di translasi atau pergeseran. Nah, translasi ya itu menggunakan pendekatan koordinat. Nah, pada bidang koordinat diasumsikan arah kanan sebagai sumbu X positif, arah kiri sumbu X negatif, arah atas sumbu Y positif, dan arah bawah sumbu Y negatif. Nah, kita misalkan di sini ada titik A, ya, titik A dengan koordinat XY, gitu ya. Nah, dia ditranslasikan dengan vektor translasi T dengan komponennya adalah AB, sehingga menghasilkan titik bayangan yaitu A aksen atau titik hasil dari translasi ya. A aksen dengan koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, bisa dilihat di sini kita bisa sebutkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sebagai titik bayangan. Kemudian T dengan komponennya AB sebagai vektor translasi, dan titik A dengan koordinatnya XY sebagai titik asal. Kita bisa lihat di sini pada vektor translasi, ya, untuk A ini menandakan sebagai jarak dan arah perpindahan secara horizontal pada sumbu X, sedangkan B adalah jarak dan arah perpindahan secara vertikal pada sumbu Y. Nah, misalkan kita ambil AB-nya adalah positif, sehingga bisa digambarkan di sini untuk perpindahan atau pergeseran ya. Pergeseran titik A ke A aksen ya. Jadi ke kanan untuk X-nya bertambah A, kemudian untuk Y-nya ke atas bertambah B. Ya, sehingga koordinat yang baru untuk A aksen bisa dituliskan X aksen Y aksen sebagai X plus A dan Y plus B. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Untuk A, X, Y ditranslasikan dengan vektor translasi AB sehingga menghasilkan A aksen X plus A, Y plus B. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai komposisi translasi. Ya, jadi di sini untuk transformasi geometrinya terdiri dari 2 atau lebih translasi. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Sebelumnya kita sudah belajar untuk satu translasi. Ya. Jadi, satu vektor translasi. Nah, sekarang misalkan untuk vektor translasi yang pertama T1 dengan komponen AB. Nah, kemudian untuk vektor translasi yang kedua T2 gitu ya,
dengan komponennya CD. Sehingga dihasilkan titik bayangannya A double aksen dengan koordinatnya X double aksen, Y double aksen. Nah, sehingga perpindahannya kita misalkan juga untuk CD-nya itu sebagai suatu bilangan yang positif, ya, sehingga dia berpindah lagi ke kanan dan ke atas, gitu ya. Sehingga diperoleh untuk koordinat dari A double aksen, ya. Jadi, X plus A plus C, Y plus B plus T. Nah, untuk penulisannya, ya, karena dia terdiri dari dua translasi, gitu ya. Dengan translasi yang pertama dengan vektor T1, kemudian dilanjutkan dengan vektor T2, tapi penulisannya T2 komposisi T1, ya. Jadi ada bulatan kecil di sana, itu dibaca sebagai komposisi. Jadi T2 komposisi T1. A plus C, B plus T. Seperti itu ya. Oke, nah sehingga diperoleh ada double aksen, yaitu koordinatnya X plus A plus C, Y plus B plus T. Nah, kemudian translasi kurva, gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini untuk pergeseran ya dari sebuah segitiga. Jadi titik-titik pada segitiga tersebut yang digeser sehingga dia membentuk segitiga bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Nah, untuk translasi kurva ya, jika kita ingin mencari persamaan kurva oleh translasi yang ditranslasikan oleh satu vektor translasi gitu ya. Nah, maka kita tentukan dulu hasil translasi titik X, Y. Misalkan ditranslasikan hanya sekali, berarti X aksen, Y aksen hasilnya ya. Nah, kemudian nyatakan X dan Y itu sebagai persamaan dalam X aksen dan Y aksen. Nah, kemudian substitusikan persamaan X dan Y yang diperoleh pada langkah 1 gitu ya, ke dalam persamaan kurva. Nah, kemudian yang terakhir, ganti X aksen dan Y aksen dalam persamaan kurva dari langkah 2 dengan X dan Y sehingga diperoleh persamaan hasil translasi dalam X dan Y. Ya, jadi aksennya saja yang dihilangkan. Baik, jadi itu teorinya untuk translasi. Kita langsung saja ke contoh soal. Nah, kita akan mengerjakan untuk pemantapan ya. Jadi pada pemantapan ini kita akan menentukan bentuk dan ukuran bangun hasil translasi. Gitu ya. Nah, jadi di sini misalkan ada persegi panjang ABCD. Nah, di mana koordinatnya untuk titik A min 5,1, B-nya min 1,1, C-nya min 1,3, dan D min 5,3. Ya, ditranslasikan gitu ya dengan vektor translasi T sama dengan 4 min 3. Nah, sekarang kita coba untuk menentukan dulu hasil translasinya gitu ya dari persegi panjang ABCD. Jika nanti dihasilkan karena satu translasi berarti akan dihasilkan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Oke, kita tempatkan dulu untuk titik-titik ini pada bidang koordinat ya dari A sampai D. Nah, maka diperoleh hasil seperti ini, ya. Kemudian kita akan coba selesaikan. Pertama kita akan mencari A aksen, gitu ya, dengan rumus yang sebelumnya sudah dijelaskan. Maka titik A dengan koordinat min 5,1 ditranslasikan dengan vektor T 4 min 3, maka dihasilkan A aksen min 1, min 2. Ya, sehingga min 1, min 2 itu tempatnya pada bidang koordinat adalah di sini. Bisa dilihat titik merah itu ya, jadi A aksen. Nah, kemudian untuk B aksen bisa kalian langsung tambahkan saja ya. Jadi koordinatnya kan min 1,1 tambahkan ya. Nah, jadi peroleh 3, min 2 gitu ya. Nah, kemudian untuk C aksen diperoleh 3,0, D aksen diperoleh min 1,0. Bisa dihubungkan, nah sehingga terbentuk persegi panjang bayangan, gitu ya. Oke, nah ini A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Dah, nah coba kita lihat untuk bentuknya ya, bentuk dari persegi panjang bayangan ini, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, itu sama ya dengan yang sebelumnya, sama-sama persegi panjang. Nah, kemudian untuk ukurannya juga sama ya. Kita bisa lihat panjangnya AB itu sama dengan aksen B aksen,
kemudian lebarnya B aksen, C aksen itu sama dengan BC, gitu ya. Nah, sehingga bentuk dan ukuran sama, hanya terjadi perpindahan posisi, gitu ya, sehingga disebut dengan pergeseran. Nah, kemudian untuk ukurannya sendiri, panjangnya ya, itu bisa kita lihat adalah 4 satuan. Nah, kemudian untuk lebarnya adalah 2 satuan, ya. Nah, berarti luasnya P kali L juga sama, ya, 8, dan kelilingnya juga sama, yaitu 2 kali P tambah L, berarti hasilnya adalah 12, gitu ya. Ya, jadi 12 satuan, sedangkan luasnya 8 satuan luas. Baik, jadi itu tidak merubah bentuk ataupun ukuran. Baik, selanjutnya, nah jadi sini ada garis G ya dengan persamaan 2x min 5y plus 20 sama dengan 0 ditransaksikan dengan vektor transaksi T gitu ya. Nah, dengan komponennya min 3 min 1 menghasilkan garis G aksen dengan persamaan 2x min 5y plus P sama dengan 0. Berapakah nilai P yang memenuhi gitu ya? Oke, jadi yang pertama sesuai dengan teori sebelumnya, kita cari X aksen, Y aksen. Berarti hasilnya adalah X min 3, Y min 1. Nah, kemudian kita tentukan untuk XY-nya. Berarti XY itu sama dengan X aksen plus 3, Y aksen plus 1. Nah, kita substitusi untuk XY ke dalam persamaan garis G. Ya, dengan persamaan 2X min 5Y plus 20 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sehingga nanti dihasilkan persamaan garis G aksen. Nah, jadi G aksen itu sama dengan 2 kali X aksen plus 3. Jadi ganti untuk X-nya di sini dengan X aksen plus 3. Dikurangi 5 kali Y aksen plus 1 ditambah 20 sama dengan 0. Nah, kemudian kita peroleh G aksennya adalah 2X min 5Y plus 21 sama dengan 0. Kita lihat di sini untuk nilai P. Nah, jadi sesuai dengan apa yang sudah diketahui pada soal, maka nilai P sama dengan 21. Gitu ya. Nah, seandainya kita ingin mengetahui di mana sih letak garis G aksen gitu ya. Setelah tadi dilakukan pergeseran dari garis G dengan vektor transaksi T. Nah, maka di sini tempatnya ya. Bisa dilihat untuk garis putus-putus yang berwarna coklat itu merupakan garis G aksen. Jadi dia berpindah ke atas ya dari garis G tadi. Nah, jadi sudah kita ketahui jawabannya ya, P sama dengan 21. Baik, kita lanjutkan untuk latihan soal berikutnya. Nah, di sini untuk latihan soal terkait dengan komposisi translasi ya. Nah, diketahui persamaan lingkaran gitu ya, X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 1. Ditranslasikan dengan vektor translasi T1 dengan komponennya min 2, 3, dilanjutkan translasi dengan T2 dengan komponennya 1 min 1. Nah, maka persamaan hasil komposisi translasi lingkaran tersebut adalah, jadi kita cari di sini untuk X double aksen, Y double aksen ya, karena dia 2 kali translasi. Nah, sehingga diperoleh X double aksen, Y double aksen itu sama dengan X min 2 plus 1. Jadi kita tambahkan saja untuk komponen pada setiap vektor translasi ya. X min 2 plus 1. Kemudian Y-nya plus 3 min 1 gitu ya. Nah, sehingga diperoleh hasil untuk X double aksen, Y double aksen itu sama dengan X min 1, Y plus 2. Ya, sehingga kita cari untuk XY-nya diperoleh X double aksen plus 1, Y double aksen min 2. Nah, kemudian substitusi untuk XY ke persamaan lingkaran, X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 1, sehingga diperoleh hasil untuk persamaan hasil komposisi translasi lingkarannya. Nah, jadi kita peroleh X double aksen plus 1 plus 1. Kita ganti atau substitusi X-nya dengan X double aksen plus 1 ya. Nah, kemudian kita ganti atau substitusi Y-nya dengan Y double aksen min 2, sehingga diperoleh Y double aksen min 2 min 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, sehingga hasilnya langsung kita hilangkan double aksennya, sehingga diperoleh X plus 2 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Nah, berarti sesuai dengan bentuk umum persamaan lingkaran, ya lingkaran baru hasil komposisi ini ya, komposisi translasi, itu memiliki pusat
di min 2,4 dengan jari-jari 1. Jadi kita seandainya ya ingin mengetahui kemana sih perpindahan dari lingkaran yang sebelumnya. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah lingkaran yang baru, hasil komposisi translasi lingkaran tersebut, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini, nah, berdasarkan dengan titik pusatnya, ya yang lingkaran sebelumnya itu pusatnya di min 1,2 ya, min 1,2. Nah, dia berpindah sesuai dengan hasil komposisi translasi tersebut. Ya, jadi dia berpindah untuk titik pusatnya ya menjadi di min 2,4 gitu ya. Berarti dia berpindah ke kiri satu satuan, ke atas 2 satuan gitu ya. Sesuai dengan hasil penjumlahan faktor translasi ya, T1 tambah T2 gitu ya. Jadi hasilkan min 1 2 hasilnya. Jadi berpindah ke kiri 1, kemudian ke atas 2 satuan gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat di situ. Jadi kita patokannya di sini untuk lingkaran adalah titik pusatnya. Kita pindahkan saja titik pusatnya. Sedangkan untuk jari-jarinya di sini tetap ya, karena sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa translasi tidak mengubah ukuran ya, tidak mengubah ukuran gitu. Jadi tetap jari-jarinya satu. Ya, hanya berpindah titik pusatnya saja sesuai dengan vektor translasinya. Oke, jadi itu untuk pembahasan terkait dengan translasi ya. Silahkan kalian bisa coba untuk soal-soal lainnya, baik dari buku maupun sumber lainnya ya. Baik, jadi sekian video kali ini terkait dengan translasi. Silahkan nantikan untuk video selanjutnya.